apa sih level 42 gitu. Mampir toko kaset. Ketika main Love Games, itu semua di belakang panggung geger. Wih, main Love Games. Loh, emang kenapa Love Games? Aneh amat ini orang bisa nyanyi sambil main bass kayak gitu. Punya level 42 itu kan cenderung agak rumit ya. Maksud menurut gue sih menyanyikannya agak rumit karena backing vokalnya juga lumayan banyak kan dia. Kalau di media Inggris sama Eropa tuh bilang Marking tuh yang memasukkan teknik slapping ke lagu-lagu pop. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Malam gini hari gue Exki ditemanin sama temen gue Pak Lur Lebong. Pak Nur Lebong. Hari ini kita ngebahas musik lagi. Musik Kita ya. kedatangan fans level 42. Kita langsung aja ketemu sama narsum-narsum kita hari ini ya. Kenalin dulu dari Mas Awan. Halo, nama saya Awan. Saya fans level 42. Oke. Awan. Satu lagi dengan Mas. Saya Tommy, saya juga salah satu fans level 42, sekaligus nyanyiin beberapa lagunya. Wow. Oke. Kita nih ngomong masalah retro ya. Iya. 70s, 80s, 90s, level 40 itu memang paling keren tuh di zaman-zamannya 80s ya. Iya. Cuman ya, gua nggak ngomong masalah level 40 ini dulu, Heeh. tapi masing-masing dulu pribadi. Mas Tommy sama Mas Awan. Di era 70s, 80s, 90s pasti udah mengalami dong. Iya. Iya. Nah, itu waktu itu zamannya kalian itu ke musiknya ke arah mana? Apakah udah mulai 70s masuk, atau udah mulai di 80s? Ini kita bicara masalah ngeband ya. Udah mulai ngeband nggak di 80s? 80s. Etis belum gua. Gua 80s belum. Mas Gue Awan. masih SD. Iya, masih SD. Etis. Baru belajar gitar waktu itu. 80s? Iya. 82 kan SD, kelas Kelas 2. 2, 82. Serius? Iya kan, oke. Berarti kita Enggak ngomong ada. Padahal kita udah berasa tua banget. Kelahirannya dekade tahun berapa? Eranya era 70-an. 70. 71. 7 saya 72. Oh, 70. Ya, enggak beda-beda jauh. Ah, Betty lah, Betty. Masih 70 ya? Beda 10 tahun Masih ya? 7. Saya sih 86 masih kan? udah 86, cuman ini aja rambut udah memutih. Iya. Saya dari Mas Awan dulu ya. Iya, silakan. Gimana tuh ceritanya? Sebetulnya kalau waktu SD itu dengerinnya tahun 70-an ya. SD 7 kan lulus SD itu 78 apa 80-an. 80-an. Udah mulai dengerin Queen. Nah, dengerin Betul. Queen. Waktu itu kalau nggak salah album The Game ya lagi keluar ya. Betul. Terus SMP itu era-eranya Duran-Duran, Level 42 gitu kan. New Wave ya. Iya, New Wave gitu. Tapi kebetulan karena saya nggak terlalu pada tahun 80-an itu masih SMP ya. Kita masih zamannya kaset kan. Betul. Nah, jadi nggak terlalu tahu band-band lain karena teman-teman pasangnya Level 42 itu sama Duran-Duran terus. Oh iya. Iya, SMP-nya waktu itu lingkungannya gitu Duran-Duran yang kalau apa kita nongkrong-nongkrong tuh rambutnya ala-ala John Taylor gitu kan. Ya udah jadi taunya ya Duran-Duran Level 42, Queen gitu. Oh, ada ini apa? Phil Collins Genesis. Iya. Oh, jadi. Satu lagi mungkin yang lupa kesebut. Siapa? The Police. The Police. Eranya gitu kan. The Police gue malah taunya waktu SD. Satu SD. Karena teman-teman itu kakaknya pada pasang The Police gitu. Jadi taunya The Police. Gitu ya. Nah, kalau Mas Tommy? Kalau gua waktu itu ya sama sebenarnya Duran-Duran, terus habis itu ada The Police beberapa, cuman ada satu yang gua suka ngerok paling di Europe tuh, zaman Europe kan. iya. Yang Final Countdown itu yang tahun 8 berapa itu ya? Ya itu kan lagi 85-an lah. bener-bener lagi hitsnya, terus banyak sih sebenarnya. Era-era hair rockers tuh Iya, ya. kayak rock kan lebih ke rock ya dulu sebenarnya, walaupun kita SD tapi udah dengerin Toto aja, kita dengerin Toto gitu kan 80-an Toto kita dengerin gitu juga. Ya kayak gitu-gitulah yang kita dengerin. Jadi baru sebagai pendengar, belum sebagai penyanyi. Oke. Belum tahu bisa nyanyi. Belum tahu bisa nyanyi. Udah tahu bisa nyanyi, Oh, cuman gitu ya? belum berani nyanyi. Oke, tapi mulai akhirnya terjun ke dalam sebagai pelaku musik ya. Pelaku musik. Ya, Mas Awan kan berarti pegang apa? Bass. Bass ya. Awalnya juga udah mulai main bass di situ. Enggak, sebetulnya pertama kali gue tuh belajar musik itu belajar main
piano. Oh. Piano, tapi seperti biasalah anak kecil pengennya main lagu-lagu pop, gurunya ngajarin klasik terus gitu kan, terus mulai Oh, bosan. berarti sekolah musik juga sempet ya? Sempat dulu di Yamaha gitu, terus juga kursus piano juga, ya jalan berhenti gitu. Terus tapi yang benar-benar membuat penasaran pengen main bass waktu itu, kami waktu SMP tuh kami punya band, kami tuh ada band tuh, kita tuh temen tuh main duren-duren, saya main Phil Collins waktu itu. Oh. Oke. Main Phil Collins. Terus dia itu ada satu kakak senior setahun di atas gue tuh, dia main Love Games. Love game. Ketika main Love Games itu semua di belakang panggung geger. Wih, main Love Games. Loh, emang kenapa Love Games? Itu gila banget. Apanya? Loh, gitu kan? Hah? Sampai begitu. Sampai begitu, waktu itu di belakang panggung begitu, anak-anak SMP kan, main Love Games, kayak apa sih lagunya? Oh itu nanti bassnya fals gak? Bassnya rusak gak? Lo emang kenapa? Gitu kan, emang ada apa sih sama Love Games dan Level 40 itu, ada apa gitu? Gue justru malah ngerasa aneh, kok ada band yang namanya pakai angka ya, 42, gitu. Nah terus, udah selesai, acara selesai, gue penasaran kan, apa sih Level 42 gitu, mampir toko kaset, lagi jalan-jalan itu mampir toko kaset ada Level 42, kok yang kebetulan itu dibeli yang live, Oh, oke. yang judulnya Physical Presence. Pas dipasang jebret, gila ini main apa nih gitu loh, kok bass bunyinya bisa kayak gini. Terus nggak tahu gimana, pas di play saya dengerin lagu tuh kan cari lagu Love Games. Nah, sebelum lagu Love Games itu ada solo bassnya, tapi di urutan lagu di cover kaset nggak ditulis, Oke. nggak ditulis. Ya udah di play aja. Pas lagi solo bass, waduh, ini bunyi apa nih? Taunya bunyi solo bass. Oh begini tuh, pantesan kok teman-teman pada geger gitu. Ya sejak saat itu, gue memutuskan mau jadi pemain bass. Tapi itu kaset ya, bukan Kaset, single masih, ya? Jadi nggak belum kelihatan ya gimana. Belum tahu gimana cara mainnya. Gimana bass itu dimainin. Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Gitu, sama sekali nggak tahu gimana bunyinya bisa begini gitu loh. Ya udah, pokoknya gue dengerin. Ini gimana sih maininnya gitu loh. Ya udah, sampai suatu hari ada temen kasih, Wan, gue ada Level 40 itu lagi live video Betamax 80-an banget ya. Iya. Pas dipasang, nontonlah Marking main bass sambil nyanyi. First impression gue adalah, aneh amat ini orang bisa nyanyi sambil main bass kayak gitu. Kok aneh banget sih gitu loh. Itu gimana caranya main bass gini, nggak salah lagi. Gue mesti belajar nih, gue mesti jadi Marking. Dulu begitu ceritanya. Gitu. Itulah awal belajar main bass. Jadi dulu kalau kita ngeband itu, temen-temen tuh pada pengen perebutan drum, masuk studio, anak kecil kan. Masuk studio rebutan stick drum, gue duluan gitu. Nah sejak denger Love Games itu, gue masuk studio langsung ke bass. Orang-orang udah ke drum, ke gitar, gue ke bass. Pasti paling jarang disentuh itu keyboard ya waktu zaman Keyboard ya, relatif jarang. Semua orang bisa sih. Iya. Teman-teman banyak yang bisa sih. Masa sih? Iya. Bukannya kalau keyboard tuh ada sound dan sebagainya. Ya kan anak SMP nggak tahu. Pokoknya yang penting bunyi itu. Pokoknya band yang standar itu adalah gitar, musik, gitar, bass, keyboard. Enggak ada keyboard ya, gitar, bass, drum, sama nyanyi udah itu ya. Itu biasanya Tapi umumnya. pada saat itu nyari pemain keyboard gak susah. Banyak yang bisa. Banyak bisa ya. Wah ya kita nggak bisa bilang mereka main kayak Mike Lindop keyboardnya level 40 itu enggak, tapi bisa main keyboard bisa. Gitu. Kalau Mas Tommy, gimana perkenalannya dengan Level 40 itu? Ya itu waktu yang tadi gue bilang, yang pada saat mendengarkan itu kan ada lagu-lagu Level 40 itu juga. Itu gue dengerin juga. Ini musiknya menurut gue beda ini. Maksudnya segmennya kok nggak ke rock, nggak ke jazznya juga nggak menurut gue juga nggak jelas sebenarnya kan gitu loh. Tapi enak ini. Kalau gue kan sebagai
seorang penyanyi nyanyi gitu ya. Maksudnya belum nyanyi waktu itu sih, tapi udah ada ini untuk menyanyi, pengen menyanyi gitu. Itu gue mikir ini lagu enak banget ya, didengerin, musikalitasnya bagus terus, dan gue nggak perhatiin, gue justru nggak tahu itu Marking, gue belum tahu. Iya. Gue taunya Level 42 aja. Level 42 ini lagunya enak-enak, gue bilang gitu. Enak banget gitu. Gue ikutin lagunya, kok enak banget ya. Nah akhirnya gue seneng ke Level 42. Akhirnya ya udah kan gue dengerin macem-macem. Pada saat itu ya akhirnya endingnya ya pada saat ketemu, pas kan gue di daerah waktu itu di Semarang. Terus ke Jakarta tuh 95 gue. Jadi belum nyanyi lagu Level 42 memang. Nyanyi lagu Level 42 tuh pada saat memang ketemu Awan. Ketemu Awan, gue 97. Nah, gue diracunin juga sama dia sebenarnya. Gue dengerin doang sebenarnya Level 42 itu. Cuman kan memang lagunya Level 42 itu kan cenderung agak rumit ya. Maksud menurut gue sih menyanyikannya agak rumit karena backing vokalnya juga lumayan banyak kan dia. Jadi makanya pada saat ketemu Awan, Tom, bawain Level 42 ini. Ayo aja kalau gitu. Ternyata jadi deh gitu. Jadi memang pas ketemu Awan bawain kita. Tapi sebelumnya gue nggak bawain lagu-lagu Level 42, dengerin aja dan seneng aja gitu. Ya, oke. Gitu. Yaudah, gue mau balik tadi pertanyaannya, bukan pertanyaan, maksudnya penjelasan dari Mas Awan. Sempet dengar lagu Love Games itu saat dimana ada yang memainkan lagu Love Games gitu kan. Boleh tahu nggak itu siapa waktu itu yang memainkan itu Love Games? Akhirnya sampai lu tertarik. Kakak kelas sih waktu itu. Oh, kakak kelas, Gua bukan kelas band 2 tertentu. SMP. Mereka kelas 3 SMP. Ya, anak SMP bisa main Love Games pada itu kan berasa keren banget kan. Anak SMP main bass slapping bisa Love Games. Wih, gitu. Walaupun gua nggak tahu Love Games waktu itu. Bahkan gua nggak tahu main bassnya tuh begini tuh gua nggak tahu gitu loh. Karena nggak kelihatan juga dari belakang panggung waktu itu banyak banget. Teman-teman tuh banyak kumpul pada pengen ngelihat Love Games semua. Jadi ya udahlah, ntar gue cari kasetnya. Sorry, gue kalau gue lihat berarti lu belajar dari piano ya? Bukan apa, kayak keyboard ya? Iya, pertama kali les piano. Terus langsung beralih mau ingin sebagai seorang marking ke bass. Rumit gak? Kan kalau gue lihat kan kalau misalnya lu latihan gitar apa gitu kan mungkin kalau bass masih enak gitu, masih ada korelasinya gitu ya. Tapi kalau dari synthesizer piano ke bass tuh perjuangannya gimana waktu itu? Menurut gua malah gampang banget. Oh, malah lebih gampang banget. Oke. Iya, ada orang yang Berarti ada basic gitar, main gitar tidak bisa ya? pada saat itu udah bisa chord G, D, dan C ya, 3 chord itu ya. Oke, iya. Tambah chord A gitu. Pada saat itu gini loh. Ketika gue belajar piano, ini kok banyak banget sih yang dipencet gitu. Belajar gitar, ini kok banyak banget yang dipencet belum. Kan kalau kita mencet chord, itu kan beberapa senar harus ditekan, beberapa tuts harus keyboard. Nah, sebelum gua belajar Level 42 itu, tadi gue bilang kan main Phil Collins kan. Oh, main bass tuh mencet nadanya cuma satu-satu aja. Phil Collins itu udah main bass ya? Udah main bass. Metiknya cuma satu-satu aja. Lu gampang nih mainnya, iya gitu, cuma kan nggak ada rasa tantangannya ya. Nah pas denger Level 40 itu, apa ini gitu loh. Pada saat itu memang dia sangat beda lah gitu ya. Dia Cassiopeia gitu kan. Terus setelah denger Level 40 itu ada saudara, Wan, wah bagus nih Wan, kamu suka dengerin Level 40 itu? Iya gitu. Coba kamu dengerin Cassiopeia. Dengerin Cassiopeia juga kan. Mirip-mirip lah, apalagi kan Level 42 waktu itu ada tour bareng Cassiopeia di Jepang. Oh, oke. Ada tour bareng, terus mereka sempat jam session lagu Galactic Funk, terus duel-duel gitu, duel bass, duel gitar, duel drum gitu. Jadi kalau dicari di YouTube tuh adalah rekaman audionya, videonya nggak ada, cuma ada audionya. Itu keren banget sih emang. Gitu. Jadi yang membuat gue belajar memutuskan main bass susah apa enggak? Ya enggak lah menurut gue. Pada saat itu mikirnya cuma main bass tuh setiap saat cuma satu not, bukan chord gitu. Itu yang membuat rasanya lebih mudah. Gitu ya, itu secara teknis ya. Tapi kayaknya ke Mas Tony nih sekarang. Kalau yang masalah vokalnya itu gimana? Waktu itu emang udah bisa menemukan formatnya sebagai covernya dari si Marking atau enggak? Jadi waktu gue diajak sama Awan, gue dikontak sama Awan, Tom kita mau bikin Level 42 tribute nih gitu. Gue mikir, gue bisa ya bawain lagunya ya gitu.
Habis itu gue pulang, gue kulik semua tuh lagu. Gue dengerin satu-satu tuh. Iya. Lagunya segini. Oh, wah, lagunya ini Tom gitu, langsung disodorin dia langsung lagunya ini Tom. Waduh, yang bener luan gitu. Akhirnya gue coba ini dulu, gue dengerin kan, ini dulu yang udah gampang-gampang dulu. Terus habis itu, ya udah, gue coba gini. Coba ya latihan ya. Akhirnya coba kita berapa kali latihan. Ya waktu itu gue sempet tanya lu ya, Wan gimana Wan? Gitu, cocok nggak gitu apa nggak dia. Lu bilang apa waktu itu ya? Ya udahlah, pokoknya jalan dulu gitu apa gimana gitulah ya. Gitu. Akhirnya ya seiring dengan waktu sih ya gue berusaha untuk menyesuaikan karakternya marking ya gimana pun juga ya karena percuma juga band cover kalau nggak mirip ya gitu loh maksudnya. Ya nggak tahu sih katanya teman-teman sih katanya mirip ya katanya. Cuman gue merasa ya semirip-miripnya nggak mungkin sama lah ya mungkin mudah-mudahan lah memuaskan lah memuaskan penggemar Unggulan juga kok Tom itu. Cengkok-cengkoknya kedapat gitu ya. Mas Tommy kan akhirnya bilang bahwa akhirnya gue nyanyiin lagu-lagunya Level 42 dan akhirnya teman-teman bilang mirip gitu ya. Cuman ada nggak terbersit dalam hati? Iya tapi gue nggak main bass gitu. Maksudnya iya memang itu ya. Berasa nggak? Itu yang menjadi apa ya sesuatu ganjelan apa gue sempet ngomong sama Awan, Wan lu harusnya nyanyi lu gitu. Iya. Karena Marking nyanyi, jadi ketawa dia. terus kalau gue sempet ngomong sama Awan bahkan apa gue nyanyi sambil pegang gitar ya Wan, kan gue bisa main gitar juga walaupun ya chord-chordnya kayak gitu-gitu kalau diajarin Awan kan strumming aja kan gue masih bisa lah sambil nyanyi gitu biar mirip-mirip gitu loh walaupun nggak pegang bass gitu. Itu gue sempet ngomong sama Awan seperti itu, cuman memang kita belum melakukan itu karena memang ya waktunya dan kita kesibukan sendiri-sendiri. Sempet terbersit memang dan sempet kepikir sama gue kok kayaknya aneh ya ini band tribute tapi kok gua nggak main bass tapi terus nyanyi doang, tapi ternyata di luar negeri juga banyak band tribute Level 42 ternyata juga vokalisnya pisah sama bass banyak so what gitu loh gitu. Menurut gua dan komen-komen yang ada di YouTube atau dimanapun aja yang kita tahu itu nggak ada yang mempermasalahkan. Ya sudah kalau ya it's okay menurut kita gitu itu aja sih. Iya. Oke, tapi Mas Awan kan main bass. Sementara Marking juga sambil nyanyi. Ada rasa waktu itu juga pengen sambil main bass sambil nyanyi. Setiap saat. Udah pernah mencoba tapi bisa. Udah. Terus kata Tommy jangan nyanyi. Oh gitu. Yang paling Ada cerita tuh. yang paling Kenapa tuh? ngisin nih. Jadi waktu itu jadi gini, kita masih latihan pertama gitu. Terus kita latihan kan udah latihan gitu. Terus coba dong gue backing vokal. Pengen nyoba kan main bass sambil nyanyi. Udah nih satu lagu gitu. Lagunya Forever Now ya waktu itu ya. Iya. Forever Now lagi main gitu tiba-tiba drummernya berhenti. Lo kok berhenti? Kenapa? Mas Awan jangan nyanyi deh. Oke, sejak saat itu Tommy semua yang nyanyi. Aduh. Kepingin banget. Tapi jangan nyanyi itu karena memang suaranya nggak tepat atau memang antara permainan yang bass ini dengan nyanyinya nggak sinkron seperti Marking ya saat ininya sebenarnya gitu. Gimana? Ya, jadi ada masa pada saat itu sebelum Level 42 itu terbentuk sih. Sebelum kita terbentuk. Sebelum kita terbentuk. Si Awan pernah bilang, Tom ajarin gue nyanyi dong gitu. Kan gue udah tahu suara dia ya gitu loh. Terus lu mending main bass aja. bukannya gue takut kesaingin. Maksud gue mau ngomong gimana ya gitu loh. Maksudnya kayaknya lebih baik lu main bass gitu. Gue gak ngomong jelek Wan, cuman ya gak enak juga ngomong jelek. Makanya udah lu main bass aja deh Wan gue gitu. Akhirnya dia sialan lu Tom, dia kesel sendiri. Ya gimana ya, masa gue mau nutupin fakta ya kan ya. Udah, tapi main bass lu udah oke banget kok Wan, lu main bass aja deh gue. Sama seperti drummernya, mungkin drummernya Jangan nyanyi. Iya jangan nyanyi, drummer gue jadi fals deh. Drum gue jadi fals Di tengah lagu loh, toto dia berhenti gitu ngeliatin gue gitu. Mas Awan jangan nyanyi deh. Berarti formasi kalian
plus 1 ya? Berapa? Plus 1 dong. Plus 1 gimana? Ya artinya kan kalau Berlima. ya di berlima ya. Kalau nggak salah level 40 berapa orang? Asli. Berempat. Berempat. Jadi plus 1 5. Ya kan? Jadi Iya. 5 ya. Iya tuh. Basicnya 5 lah. Basicnya 5 basic. Tapi ngomong-ngomong, gue lupa ngomong. Nama bandnya apa waktu itu? Band yang ini. Ya, yang kalian Yang main. T42. T42. Tribute to Level to Level 42. 42 itu sebenarnya itu. Ya. Tadinya mau TL 42. Tapi kan kalau TL di Jakarta tuh kayak gimana, apalagi Iya. orang 80-an tahu TL itu apa kan. Jadi udah deh, jangan deh. Taman lawan. Tahu banget gua. 80-an ya, 89-an. TL, aduh. Mas Awan atau Mas Tommy deh, kalau boleh ceritain sedikit gimana sih awal sejarah berdirinya Level 42 tuh gimana? Nah, ini apa nih? Yang tahu. Ya, Level ya, 42. bukan T42. Iya. Dari tadi ketawa mulu ya. Jadi Level 42 itu sebetulnya memang marking ya, yang mulai marking. Terus dia tuh ketemu drummernya dulu. Drummernya tuh Philip Gould namanya. Philip Gould itu sekolah bareng sama pemain keyboardnya, Oke. sekolah musik. Nah, sebetulnya si pemain keyboardnya itu di sekolahnya itu jurusannya perkusi. Makanya ketemu sama si drummernya. Oke. Tapi dia bisa main piano dan main keyboard. Akhirnya dia main di Level 42 itu main keyboard. Nah, terus butuh gitaris kan? Ngajak gitaris. Ya, adiknya si drummer Philip Gould itu ngajak adiknya, namanya Roland Gould. Iya. Tapi panggilannya Boone Gould. Karena dari kecil tuh anaknya tuh cool, tenang. Orang tuanya tuh manggilnya Boone gitu loh. Karena karakternya seperti itu. Jadi terus mulailah mereka main di kafe-kafe gitu. Nah, semua berawal dari situ. Kalau seleranya tuh marking tuh sebetulnya suka tuh dia itu suka Mahavishnu Orchestra, John McLaughlin. Sukanya itu. Kemudian juga dia sebetulnya main bass itu terpaksa. Oh iya. Iya, dia tuh sukanya main drum sebetulnya. Oke. Jadi sama Philip Gould itu sesama drummer, seneng gitu. Tapi mau bikin band, bagusan Philip Gould jauh. Pada saat itu bagusan Philip Gould main drum jauh. Ya udah gue main bass lah gitu. Gitu. Ya udahlah, tapi nyanyi gue main bass aja, semacam gitulah gitu. Gue nggak nyanyi deh gitu, semacam gitu. Ya udah, jadi mulailah mereka bentuk, bikin demo segala macam. Kemudian ketika mau rilis album pertama itu mereka udah bikin demo. Ini ada cerita yang agak lucu nih sebetulnya. Level 42 itu mau dikasih vokalis. Oh, oke. Iya, mau dikasih vokalis sama perusahaan rekaman, ini kita cariin vokalis deh. Terus si marking sama temen-temennya ngomong, enak aja kita udah bikin lagu susah-susah gitu ya, bikin lagu susah-susah. Terus tiba-tiba ada orang luar mau dijadiin frontman, vokalis. Udah nggak bisa, udah gua aja yang nyanyi. Si marking bilang gitu. Nah, sejak saat itu dia main bass sambil nyanyi gitu. Itu cerita yang agak jarang diketahui orang ya, dari Level 42. Sebetulnya kenapa marking akhirnya jadi lead vokal itu ya karena itu. Oke. Mereka nggak mau ada. Itu kan udah, mereka kan teman dari kecil ya. Ujung-ujung ke perusahaan rekaman tahu-tahu bilang, lu masih pakai vokalis nih gitu. Nggak mau lah mereka gitu. Siapa nih John Doe dari mana nih? Tapi ketika awal terbentuk di Level 42 itu jenis musiknya memang sudah seperti itu yang Udah kita seperti kenal. itu. Yang Gimana? sebetulnya mereka awal-awal tuh lebih idealis ya. Ketika era sequencer belum ada. Nah, itu perubahan itu sebetulnya kerasa dari album True Colors ke album World Machine. True Colors itu yang lagu hitsnya Hot Water. World Machine itu yang lagunya Something About You. Itu perubahannya kerasa banget. Oke. Perubahannya kerasa banget di situ. Sebetulnya kalau misalnya kita dengerin yang era sebelum True Colors itu, mereka tuh yang lebih idealis, banyak lagu instrumental. Terus gitu. Iya, terus kalau kita denger di album live-nya Level 42 yang judulnya Physical Presence itu, ada lagu yang judulnya Foundation and Empire. Itu
udah semacam art rock gitulah lagunya. Oke. Terus ada bagian di mana marking tuh solo bass begini gitu ya, pakai jari, bukan di slapping Kayak tapi pakai jari biasa itu kayak John McLaughlin yang Oke. tik gitu. Oh, jadi saya ngerti. Oh, inilah influence John McLaughlin ke marking tuh di sini gitu. Gitu. Kalau mengenai main bass slapnya ya tentu saja marking tuh pengaruh sama Stanley Clarke, Larry Graham gitu. Stanley Clarke berarti jazz American ya? Iya. Mhm. Jadi berarti gini, si level 42 itu kan asalnya dari Inggris ya? Inggris. Inggris. Kalau gue ngelihat level 42 zaman itu tuh kok kayaknya kiblatnya ke Amerika ya gitu. Maksudnya karena dia nggak tahu, mungkin gue bisa salah, mungkin arahnya sedikit jazzy gitu kalau menurut jazz. gue. Iya. Jadi benar nggak sih pendapat gue bahwa mereka tuh sebetulnya kayak bikin kiblatnya mungkin maunya ke musik American gitu, bukan ke Inggris. Kalau Inggris kan kita tahu langsung ya, oh iya ini orang-orang Inggris nih gitu. Tapi ketika dengerin level 40 itu, gue tuh awalnya oke, ini grup Inggris tapi kenapa kok American banget gitu, feelnya ya. Feelnya ya. Gue Menurut Mas Awan gimana Mas? menurut gue mungkin itu sejak album kedua ya. Artinya kalau Oke. kita dengerin lagu album pertama itu kan ada lagu kayak Love Games, Almost There gitu ya. Terus ada lagu instrumental juga. Album kedua kan mereka diproduserin sama pemain bassnya Earth, Wind and Fire. Namanya siapa? Gua agak lupa tuh. Itu siapa? Nggak tahu gue. Pemain bassnya. Gue taunya si Morris White sama Philip Bailey. Billy ya. Philip Bailey. Gua agak lupa namanya ya. Maaf ya. Maaf. Gak apa-apa, tapi nanti bisa dokumen kalau ada yang tahu tulis Oh, aja. iya. Aduh, lupa. Kayaknya udah di ujung bibir gitu loh. Tapi gue tahu sih fisiknya si apa pemain bassnya yang Earth, Wind and Fire, sorry yang giginya agak maju itu kan ya, yang terus ininya jidat gitu kan. Oh, yang jidatnya lebar. Ya, jidatnya lebar itu yang gue tahu ya, tapi gue nggak tahu namanya. Nah, itu dia itu yang memproduksi lagu Living in The Sun Goes Down. Nah, itu gue suka banget tuh lagu. Ya, benar. Itu ya, lagu itu sebenarnya yang membuka jalan mereka ke Amerika sih. Orang-orang Amerika tahu level 40 itu ya gara-gara itu. Oh, gara-gara Living It Up. Lebih karena kan ada produsernya, kalau nggak salah Ferdinand White ya nama basisnya Earth, Wind and Fire itu. Kita bisa cek. Tolong ya, tolong kasih tahu Tolong kalau salah itu ya. apa di mana terserah. Oke, tapi balik lagi mengenai apa level 42 yang tadi kan katanya Living It Up itu yang mulai mendobrak ke hitsnya di Amerika. Itu di album keberapa tuh? Ketiga ya. Ketiga ya. Ketiga kalau nggak salah Standing in the Light. Nah, terus kalau yang Something About You itu di album keberapa? Itu udah yang kelima kalau nggak salah. Coba ya. Love Games, Tapes. Ini Mas Tony kalau tahu nggak apa-apa ngomong aja. Oh, nggak tahu. Aku justru nggak ya udah campur lah, kalau aku tahu materi lagu aja. Dia yang tahu secara. Standing in the Light, True Colors, lagu ke-6 kayaknya. Lagu ke-6. Enggak, kalau gue ngeliatnya sih kayaknya gini, Something About You itu yang paling hits ya. Hits pertama yang Yang benar sampai mendunia itu ya. Betul itu ya? betul. Sampai Amerika. Aku nggak apa sih? Dance Baby. Nah, Coba Tom nyanyi Tom. Something about you, baby. Ah. Yang intronya jeng 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 jeng. Teng 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 teng. Kalau gue sukanya yang itu. Apa? Something About You kan? Bukan, ini Sun Goes Down. Sun Goes Down tadi. Itu kalau nggak salah satu album dengan lagu ini ya, apa yang Family, Running the Family ya? Itu album berikutnya lagi. Jadi Kalau gue lihat berarti produktif sekali ya mereka ya. Tiap tahun mereka ngeluarin album. pada saat itu ya. Pada saat itu ya, benar Berarti ya. mereka band yang berdiri sebelum tahun 80-an. Atau 80 mereka. Awal ya. Oke. Maksudnya kalau mau nyelak nggak apa-apa loh. Iya. Belum bisa. Gue nggak ngerti. Dia lebih ngerti soalnya. Berarti memang mereka berdirinya tahun 80-an. 80-an. Oke. Bukan, sebetulnya berdirinya mungkin dari tahun sebelumnya ya, tapi ngeluarin Itu albumnya, album maksud pertama. aku gitu. Jadi banyak kan band-band yang kemudian hits. Sebetulnya mereka udah
pada tahun 80-an itu sebetulnya mereka udah berdiri sebelum tahun 80 Iya, betul. gitu kan. Karena mereka udah ketemu dari zaman kuliah ya. Iya, Ah, betul. Bahkan main dari SD kadang-kadang ya. ah. Tadi kan Mas Gusawan kan bilang gitu kan. Iya. Mereka teman dari kecil terus ketemu jadi gitu di sini. Cuman ada pertanyaan yang menggelitik buat gua ya. Itu kan era-era di mana di Inggris New Wave lagi berkembang. Iya. Ya, sementara ini level 40 itu jazz sendiri kan, gimana waktu itu kan ada duran-duran segala macam yang benar New Wave. Itu kan mereka berani memang untuk nggak mau komersil apa bagaimana kalau bisa langsung ke jazz gitu loh. Ya mungkin nomor satu, gue mencoba menjawab walaupun gue bukan markingnya. Iya. Ya. Tapi yang jelas gini, Duren-Duren itu kan kalau nggak salah tuh dari mana ya kota asalnya? Birmingham. Birmingham. Karena nama gue Palur Lebong jadi gue. Oh iya. Masih family. Iya, masih family ya. Nah, kalau level 40 itu kan dari Isle of Wight. Itu sebuah pulau kecil yang di sebelah selatan. Oh. Ibaratnya ada band Sila on Seven dari Jogja, Ya, ini ada band Jakarta gitu. Jadi setiap region pasti ada ininya. jadi mereka punya style sendirilah setiap wilayah itu gitu. Oke, Mas Sony, kalau masalah Kenapa? marking, Ya. dia sebenarnya kalau gue lihat ya kayaknya kayak tadi kan Exi bilang apa coraknya American, ya kan? Iya. Padahal dia British. Iya. Kalau menurut lo dia sebenarnya nyanyinya ada aksen Britishnya nggak sih? Britishnya ada, masih ada dia aksennya menurut gua masih ada. Tapi secara awam orang kalau mendengar itu, Ya kalau secara awam ya, karena kalau secara awam menurut gua sih orang penikmat musik nggak memperhatikan itu sih ya. Oke, betul. Kalau menurut gua ya, Mhm. gua sebagai pendengar bodo amat lu mau British mau apa, ini lagu enak gua dengerin gitu aja. Kalau gua bawain ini lagu enak gitu, mau British lu mau dari mana Amerika. Nah kalau marking itu aksen British sih memang ada, masih kental. Makanya bahkan gua berusaha untuk memiripkan aksen itu pada saat gua membawakan lagu, biar kelihatan mirip lah gimana pun saya. Pronunciation-nya lo. Pronunciation-nya kan kelihatan banget tuh kalau dia nyanyi itu masih kelihatan pronunciation Inggris banget, dia tuh kelihatan. Dan itu terbukti bahwa gua di saat gua mempelajari lagu dia, pada saat dia nyanyi live pun gua coba ikutin, dia masih banyak itu aksen-aksen Britishnya itu. Tapi buat lo vocal range-nya cocok apa sih marking? Cocok ya. Pasti menurut gua sih karena nggak terlalu tinggi juga. Gua kan tenor Iya. tapi bukan tenor yang tinggi ya. Nah marking juga tenor tapi dia juga bukan tenor, nggak ada yang bariton kali ya? teriak gitu tuh nggak sampai. Cuman memang nada-nadanya yang memang agak ada tingkat kesulitan tersendiri ya, masing-masing lagu kan ada ya, gitu aja sih. Agak sedikit ngerap juga ya kayaknya dia agak nyanyinya. Kayak itu salah satunya Sun Goes Down Nah, itu kan. Sun Goes Down itu belum kita bawain, makanya gue punya masalah di situ karena gue nggak bisa nge-rap. Masa sama dosa? Iya. Ada ya kayak saut-sautan gimana sih Wan? Sun Goes Yang Down ini itu oh ya. macho man gitu ya. Gitu kan kayak gitu kan model kayak gitu kan. Itu I ada. don't wanna go to war. I don't wanna go to Itu war. mungkin harusnya Awan yang nyanyi. Mudah-mudahan Enggak, udah nggak boleh. Gue udah nggak mau nyanyi lagi tuh. makanya Jangan Awan nggak boleh nyanyi. makanya Lu nuding siapa di situ? Siapa yang diarahkan tuh? itu tingkat kesulitan tinggi itu Sun Goes Down itu menurut gua karena itu Karena perlu mempelajari khusus itu lagu. Memang yang nyanyi bukan si marking kan? Bukan, aslinya mau main keyboardnya. Ya. Makanya gue bilang, duh gila ya nih lagu lucu banget gitu loh. Maksudnya main keyboardnya juga ganteng kan, termasuk ganteng gitu. Iya. Siapa namanya? Iya. Mike Lindep. Mike Lindep Dia tuh ada darah apanya ya? Denmark. Dia Bukan. lahir di Prancis kan? Iya, Dia Prancis ya. Dia lahirnya di Tahu dia. Iya, gue banyak tahu marking sebetulnya ya. Gue ngefans sama marking. Ya lu sekarang ntar Mike Lindep lu ya. Mukanya juga Ya. Kalau nggak salah ada campuran Mesirnya. Ya. Timur lah. bukan Afrika Utara gitu ya, Afrika Utara sama Eropa Walaupun Selatan. pas gue ketemu, pas gue ngeliat mereka Sempat ketemu. sempat. Oke. Itu dia kulitnya bule juga. Iya. Tapi kalau udah berdiri sebelah-sebelahan sama marking kelihatan bedanya gitu loh. Tapi kalau ketemu dia putih kayak bule juga. Sementara Marky tampangnya kan kayak Eropa Utara banget ya, rambut Iya, pirang. Nordic gitu kan. Viking. Sorry ya. Kayak Mark. ini banget ya. Iya, Murka Viking. Eropa banget. Eropa, gitu. Eropa.
sampai alis-alisnya tuh yang pirang. Eropa Utara lah gitu, Skandinavian ya. Heeh. Ya kayak gitu-gitu. Ya, gini, gue ingat banget zaman-zamannya Level 40 itu tahun-tahun 80-an, 83, 84, 85 ya. Itu kayak selain Level 40 itu ada yang agak-agak jazzy kayak Matt Bianco, Oh, ya. kayak Basia, kayak gitu-gitu. Jadi gue taunya bahwa orang-orang Inggris memang gue nggak suka yang jazz banget itu. Yang gue inget memang banyak yang mengusung lagu-lagu yang sedikit-sedikit jazzy ya, gitu. Style Council. Style Council masuk Iya, kan? Style Council, Mungkin kalau kesana ini. Jackson Brown. Ya, semacam. Enggak ya? Ya, yang gue tahu ya, Matt Bianco, Basia, Sade, Iya, iya. yang kayak gitu-gitu. Nah, makanya gue bilang, tapi mereka tidak berkesan berkiblat ke Amerika gitu. Lain sama Level 42 gitu, dengan musiknya apa sih, crispy gitu loh kalau Level 42. Brit funk ya. Nah. Brit funk ya. Iya, mereka tuh sebetulnya yang kalau media sana tuh bilang mereka tuh yang namanya Brit Funk, Iya. British Funk gitu. Gitu. Lebih ke Itu funk mereka tren tuh. baru lah gitu. Terus yang marking kan juga terkenal. Kalau di media Inggris sama Eropa tuh bilang marking tuh yang memasukkan teknik slapping ke lagu-lagu pop. Betul. Ke lagu-lagu pop. Nah, ngomongin teknik slap Nah, di bass itu, teknik itu kan kayak Mas Awan sendiri bilang marking bukan satu-satunya kan, Iya. dan bukan pionirnya Pemberantasan. gitu kan. Nah, yang gue ingin tahu adalah seberapa istimewanya sih, kan Mas Awan kan pemain bass nih. iya. Menurut lo seberapa istimewanya sih marking permainannya lo? Gue pengen tahu. Aduh. Kalau mau ke teknis juga nggak apa-apa. Bicaranya teknis, paling kita Tapi secara you as a bass player gitu, melihat dia waktu dulu gitu, seberapa sih istimewa? Yang gua ngerasa nomor satu kalau main bass lagu-lagu level 40 itu staminanya mesti kuat. Iya. Gitu. Lagu seperti ya Tom ya. Ya. Apalagi Tapi suka Mr. kecek gitu. Apalagi Mr. Pink. Main lagu kayak Oh, udah Mr. Pink. lagu Lesson in Love, Guaranteed, Mr. Pink, tapi masih kuat Wan gitu. Umur kan nggak Baby bohong ya. Again. Umur nggak bohong, ingat umur nggak bohong. Gitu. Jadi emang itu capek gitu. Iya. Capek Karena memang begitu cara mainnya gitu, penuh dengan stamina tinggi kayak lagu Lesson in Love kan sepanjang lagu begitu. Dan memang markingnya kuat gitu loh. Jadi ya ditahan-tahanin. Nomor satu itu. Nomor dua yang rasanya bikin otak kebalik-balik itu adalah dia mainnya sambil nyanyi Iya. gitu. itu rumit ya. Itu rumit. Nah, jadi akhirnya kalau dulu gue waktu SMP mencoba bernyanyi sambil main bass. Kan walaupun akhirnya disuruh Tommy berhenti, tapi gue sempat nyoba. Kayaknya Gitu kan. terus tuh berarti masih ada Iya, ada luka, sebenarnya ada dia dendam, lama, sebenarnya dia gitu dendam. kan. Cuma nggak bisa apa-apa dia. Nggak apa-apa, terbuka ini sekarang yang membuka. Lukanya dikasih jeruk nipis. sebenarnya gue nyelamatin dia gitu aja. Daripada Ya kan? mempermalukan diri sendiri Iya, atau apa? kasihan kan gitu loh. Iya, gue inget banget tuh gue SMP tuh ya. Jadi gue tuh di rumah ada kompo gitu, Iya. kompo gue duduk di bersila di depannya, gue duduk bersila sambil megang main bass. Mau nyoba nyanyi kan? Gue ambil mikrofon jadi ini kompo sebelah gue tuh piano, mikrofon itu dijepit di tutup piano. Iya. Jadi gue bisa main bass sambil gini. Piano kan bahannya bening, kayunya di polish bening gitu. Gue sambil ngelirik, gue nyambil nyanyi gimana gitu main bass gitu. Segitu anak SMP pengen bisa kayak marking. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak sekarang pengen cosplay gitu ya. Kalau gue pengen kayak marking, udah mirip marking belum gitu. Memang istimewa ya, maksudnya. Iya sih, kalau gue lihat, gue nggak sampai kebayang bahwa gaya bermainnya marking itu melelahkan gitu karena itu. Tapi mungkin karena dia nyanyi juga ya, jadi Iya. terasa jadi heavy duty banget nih. Heavy duty. Dan ternyata ada yang ini lagi, dia di awal-awal itu tahun 80-an main bass, nyanyi dan makan permen karet. Iya, coba kalau dilihat video-video yang lama tuh ya.
yang dia punya DVD yang rilis dijadiin YouTube tuh. Rock Palace, main di Rock Palace tahun 83 Jerman itu ya masalah. Iya, Paras tuh di- Jerman. Jerman ya. Itu mainnya sambil makan permen karet. Untung aja nggak mental ya permen karetnya. Untung nggak ketelen. Iya. kalau ketelan ya, ya. Iya. Makanya gue dulu sorry itu saya tadi gue pernah ngomong bahwa orang tuh senang level 40 itu karena marking gitu. Jadi orang tidak melihat musicalities-nya mereka gitu, tapi karena marking lo mau main level 42 gitu. Dulu tuh gue jadi berpikiran seperti itu. Kan banyak yang Iya. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang masih banyak orang pengen main love games. Iya. Itu dia gitu. Tapi ternyata berat juga ya main seperti itu. Makanya Setelah tahu selahnya bisa lah gitu. Gitu ya. Tapi yang gue lihat ya, kalau ya gue juga sedikit tahu tentang musik ya, apalagi bass itu slap, terus saya pakai pick gitu kan. Di pick bener ya? Itu plak ya. Itu untuk rhythmnya ya, untuk beatnya ya gitu biasanya. Gue bilangnya ya emang begitulah gitu. Cuman gue penasaran aja, nguliknya susah nggak waktu itu? Satu lagu misalkan itu bisa sampai berapa hari ya? Atau Kalau sekarang udah nggak susah. sekarang dari nggak susah, tapi awalnya Awalnya dulu waktu belum nonton DVD-nya, video Betamax-nya susah banget. Ini diapain sih gitu loh. Tapi setelah nonton video Betamax, oh begitu. Sebagaimana kayak anak sekarang aja kalau setelah ngeliat YouTube-nya jadi bisa kan. Iya. tapi kan cepet kan ini main tuk. Iya, Tapi lu bisa ngikutin gitu ya. Berarti emang udah bakat. Berarti sih masalah kapalan tuh Dulu berair sampai berair sininya. Di sini juga yang buat metik senar bassnya itu, pluckingnya itu berair sini. Gitu. wow. Ada bass tertentu nggak yang biasanya lebih enak untuk dimainkan? Iya, makin mahal bassnya biasanya makin enak. Itu pasti. Jadi kalau ada istilah itu bass itu bisa play like butter. Saking enaknya, saking mudahnya tuh kayak kita nyentuh mentega. Oh. Gitu. Ini pertanyaan yang Mau jadi sebetulnya pemain bass deh. kan katanya kan tadi masalahnya bilang semakin mahal bassnya semakin enak. Oke. Snare bass mempengaruhi nggak? Iya, semakin mahal semakin enak. Snare bassnya Iya, apa? snare bassnya sebetulnya gini. Kenapa marking juga main bassnya bisa ngomong terasa tenis nih ya. Iya. terasa enteng dan mudah dimainkan. Itu karena senarnya kecil. Oke. Kalau kayak Marcus Miller itu kan ukuran senarnya yang nomor 1 itu 045 sampai 105 kalau nggak salah, atau 100. Marking itu pakainya 030. 030 tuh Jadi agak tipis ya. kalau senar gitar aja kan yang paling senar 6-nya kan 042, 046, bahkan ada yang lebih besar lagi. Dia senar satunya 030, lebih kecil daripada senar 6 gitar. Itu di E-nya yang Di G. Oh, di G-nya. Di G. Dan Berarti kalau untuk tenis tuh snare. Iya. Snare kita ngomongin snare bass ya, bukan snare buat tenis. Iya, snare. bener ya? Kalau Itu snare main drum, snare drum. nggak, tapi bener ya, itu pengaruh banget ya. Itu pengaruh. Setelah gue tahu bahwa ternyata dia senarnya kecil. Nah, kebetulan pas lagi jalan-jalan, wah ini ada yang kecil dicoba. Wih ternyata gampang ya mainnya gitu. Tapi kan kalau snare gitar itu kan makin bass itu dari yang paling atas tebal ya. Paling tebal. Tapi itu gimana sih? Jadi yang paling atas pun kecil juga atau gimana? Lebih kecil daripada umumnya. Oke. Itu custom atau gimana? Enggak, memang ada ukurannya. Oke. Yang pakai, jadi ukuran senar bass yang khas yang pakai kecil itu adalah marking sama Stanley Clark. Stanley Clark. Senar satunya kecil 030, senar 4-nya 090. Mas Awan juga mengikuti itu. Maksudnya Maunya ya, tapi senar bassnya mahal tuh yang kecil-kecil gitu. Jadi saya beli yang ada aja lah gitu. Tapi kalau masalah bodinya gimana? Artinya yang untuk yang senar-senar kecil itu apa ada harus yang merek tertentu gitu loh? Kalau sepanjang yang saya perhatikan marking tuh pakai yang stainless steel.
Senarnya stainless steel. Nah, senar bass itu banyak yang bahannya nikel. Oke. Ya, nikel, dia pakai stainless steel. Stainless steel. Itu memang common di dunia senar bass, dunia persenar bass tuh common. Pakai yang kalau untuk slap style level 40 itu pakai yang stainless steel. Suaranya lebih mirip. Mas Tommy, biasanya kan kalau penyanyi itu memperhatikan lirik. Menurut Mas Tommy, level 42 itu liriknya banyak berbicara tentang apa sih, Mas? Level 42 itu universal sih ya. Sebenarnya si cinta juga ada, masalah untuk tentang kayak apa sih? Kayak yang lagu-lagu It's Over itu kan masalah cinta, masalah umum tuh masalah apa yang itu ya lagu salah satu lagunya yang masalah hot water itu tentang apa ya? Gue lupa itu. Sempat ingat gak lo? Dia menceritakan tentang son and daughter Son and itu. daughter in a hot water. Kayak gitu-gitu kan itu masalah apa itu? Gua tidak begitu memahami Mas. Ya, Sebenarnya kayaknya masalah kekeluargaan ya. keluargaan, masalah keluarga, tapi ya Tapi universal sih semuanya. Level 40 itu sering juga ngomongin masalah keluarga ya. Running Ya. in the family. Ya, itu kan running in the konflik orang family, tua sama kayak anak gitu. gitu. Nah, itu ada nggak? Gue cuma pengen tahu Mas Tommy sebagai penyanyi, ada nggak lirik yang berkesan dari level 40 itu? Children Say. Lagu Children Say itu kan lagu kemanusiaan ya, tentang kemanusiaan itu Itu bagus berkesan, bagus banget itu. Indah Kayak ya liriknya. indah, liriknya indah banget. Oke. Itu bener-bener pas gua bawain kayak seperti lagunya ini Siapa? model-model kayak gitu. Imagine gitu kan. Nah, model-model kayak gitu tapi menurut gua lebih seneng Children Say ya buat gua ya gitu loh. Ini lagu kena banget nih gitu. Liriknya nih mengena sekali gitu. Itu untuk kemanusiaan. Karena sebuah grup level 40 itu sampai mikirin untuk membuat lirik seperti itu tuh menurut gua top banget ini. Bagus, dia care banget dengan hal-hal seperti itu ya kan. Sebetulnya yang jago bikin lirik itu pemain gitarnya. Iya, Gitar ya? makanya gue pengen tahu dua-duanya deh, Mas Awan sama Mas Tommy. Biasanya kan kalau orang menikmati musik itu biasanya setelah menikmati musik pasti liriknya dong dibaca. Itu antara lirik sama musiknya itu emang sync gitu atau gimana sih Mas? Kalau Mas Awan sama Mas Tommy deh, kalau bisa menikmati satu lagu itu karena musik dengan liriknya sync atau gimana? Gue tuh selalu ngerasa level 40 itu pas gitu ya. Iya, gua nggak tahu kenapa. Pada saat gua awal mendengarkan terus akhirnya membawakan, ini lagu kok walaupun liriknya itu panjang-panjang dia kan, Kayak cerita gitu ya. kayak cerita dia itu gitu loh, kayak novel kali ya apa tuh panjang amat ya. Biasanya kan lagu kan paling lirik 1, lirik 2, ref, balik lagi ke situ lagi. Ini Nggak ada enggak, repetisi yang ke situ ya? bisa beda gitu loh. Nggak ada repetisi sama sekali, maksudnya nggak diulang-ulang gitu. Enggak, ada Ada yang pengulangan juga, 1, 2. tapi- Cuma kadang-kadang di bawahnya tuh bisa beda sendiri dia. Iya. Ya kayak lagu Almost There ada beda satu Iya. lagi yang lagu adalah suku lupa gue To Be With You Again kalau nggak salah paling bawah beda. Panjang tuh To Be With You Beda Again. lagi gitu. Makanya kita tapi menurut gua ini klop banget sama musiknya, Iya, iya. enak banget gitu. Gua nggak ngerti apa itu yang nyiptain pemain gitarnya semua apa ada marking, gua nggak ngerti. Iya, tapi ya biasanya pemain gitarnya yang duluan. Oh gitu ya. Kok marking lebih ke musik ya? Iya, market. Ya tentu saja mereka akhirnya gini ya. Wah, ini katanya kalimatnya lebih pas begini gitu. Tapi semuanya sebetulnya idenya itu dari pemain gitarnya. Tapi bisa chemistry gitu. iya. Padahal biasanya kan satu orang ya. Ini dua pemain gitar namanya bisa langsung klop gitu. Iya, Bisa makanya masuk. makanya kalau aku lihat kan ada beberapa lagu yang mungkin penyanyi pun susah ya karena hafal dan sebagainya dan mungkin liriknya juga susah kali di ini. Tapi kalau menurut Mas Tommy lirik-liriknya si level 40 itu masih bisa lah ya dinyanyiin enak. walaupun harus berkali-kali ya. Memang iya, dan itu membutuhkan kalau kita kan bawakan ya
harus dihafalin. Kalau gua kan memang membawakan lagu kalau bisa gua hafalin. Karena gua kalau textbook tuh gua berasa tidak menjiwai lagu itu. Tapi gimana pun juga tetap harus ada backup, apalagi level liriknya panjang-panjang. Gua kadang-kadang kan kita kan tahu-tahu blank gitu ya di tengah gitu. Ya udah harus lihat gitu. Paling gitu. Jadi tapi intinya ya sebenarnya lirik dan lagu itu memang level 42 tuh memang nyatu banget menurut gua. Enak banget dibawain. Pas banget. Kalau Mas Tommy tadi bilang Children's Day. Children's Say. kalau Mas Awan yang secara keseluruhan ya dalam satu lagu itu, misalnya antara musik sama lirik tuh banget gitu tuh apa Mas? Iya. Children's Day gue suka sih. Iya. Children's Day. Lu gak pernah ngasih gue nyanyi sambil main flash. Gue tuh padahal udah latihan lo Children's Day. Balik lagi. Benar itu sama. Ini kayaknya bener dendam ini. Tapi lagu It's Over juga enak banget. It's Over enak. Itu enak banget, lagu slow dan dia istilah lagu patah hati lah ya gitu loh. Jadi itu seorang Martin bisa bikin lagu seperti itu menurut gua, wah. Tapi itu kan bagus ada banget story-nya tuh sebenarnya. Iya, Pas Markin itu kan cerai sama istri. iya, betul. Iya itu. Terus itu story-nya lagi dia. terjadi. Tapi memang pas banget itu story-nya dia yang dia punya kejadian, dia bikin lagu dan bagus. Itu coba dengerin. Itu enak banget lagu menurutku. Apa sedihnya tuh Sedihnya ada. tuh dapet gitu loh. Sedihnya tuh dapet. Tapi musiknya Musiknya enak, musikalitasnya enak. musiknya tuh nggak yang Bukan cemen, Nggak cemen, gitu loh. Enak tuh lagu musiknya. Iya ya. Itu yang gue pengen tahu. Kan ya itu karena kan orang banyak yang menikmati sebagai penikmat musik, kadang-kadang ada yang cuma seneng musiknya enak nih, tapi kadang-kadang liriknya nggak. ada hal lain sih sebetulnya yang membuat lagu Children's Day enak. Pemain keyboardnya Mike Lindem itu ketika lagu Children's Day itu pas bagian Children's Day itu pemain keyboardnya kan yang nyanyi. Itu falsettonya juga pas gitu ya namanya. Dia kan suaranya khas juga tuh sebenarnya. Falsetto gitu kan. Iya. Marking, gue ngomong lagi marking itu dulu rumorsnya dia mengasuransikan jempolnya ya. Iya. Oke. Sebetulnya menurut Mas Awan berlebihan nggak sih mengasuransikan itu? Gitu. Berlebihan nggak? Jangan nanya ke Mas Nggak, tapi gini, Awan. itu diasuransikan. Lu aja dulu. Oh, iya. Jadi sebenarnya itu diasuransikan ketika mereka mau tur ke Amerika. Oh, Promosi album Something About World Machine atau Running in the Family. Mereka tuh, gua agak lupa ya di album mereka waktu itu salah satu turnya itu jadi band pembukanya Madonna. oke. Nah, turnya itu panjang, panjang. Nah, perusahaan rekamannya itu mengasuransikan jempolnya 3 juta pound sterling. Oh, Iya. Artinya kalau beset dikit dapat 3 juta pound sterling. Artinya kalau nggak bisa main bass dengan jempolnya, Jempolnya hilang. Bukan masalah kebeset apa tadi Jempolnya hilang. kap Nggak bisa main lagi, pokoknya Tapi intinya kalau itu kalau ya. kapalan atau gimana gitu enggak Iya, dapat. enggak, harusnya Enak banget. Enak banget kalau kayak gitu. Pesen dikit dapat 3 juta pound sterling. ini enggak. Perlu nggak sih sebenarnya? nah itu gue nggak tahu. Perlu nggak sih Tom? Kalau Lo kalau gua nyanyi suaranya lo ya, diasuransikan nggak lo Tom? ya gini, kalau gua sebagai penyanyi ngetop banget, itu kan suatu aset ya. Ya. Gimana pun juga, suatu saat gua nggak bisa nyanyi, gua nggak tahu Celine Dion itu kan kena penyakit itu nggak tahu, pastinya ada asuransi dong dia. Iya. Nah, menurut gua sih wajar-wajar aja ya, karena itu aset dia. Dia kehilangan jempol aja dia nggak bisa nge-slap coba, udah kehilangan kan berarti apa namanya mata pencarian dia. Ya wajar aja sih menurut gua karena apalagi dia udah punya nama, hitsnya banyak, wajar kalau dia diasuransikan Oke. apapun itu gitu. Itu menurut gua sih gitu. Mungkin juga pertimbangannya gini loh, itu kan motor ya. Kalau misalnya konsernya ada apa-apa sama jempolnya, konsernya batal, kan harus ganti rugi kan, Iya. penyelenggara ya kan. Nah, kalau nggak ada asuransinya gimana gitu loh. Itu yang mesti diperhitungkan juga. Iya. Tapi kenapa hanya jempolnya ya? Kesehatan lainnya karena gimana mungkin gitu? kalau keligi hilang dia masih bisa main. Nah, cuman ini masalah jempol menjempol di nge-slap nih. Oke, gue mau tanya nih, dia kan sering nge-slap dengan jempolnya itu kan.
kadang gue lihat dia suka pakai plaster. Iya. Nah, itu mempengaruhi dalam permainan atau suara apa gimana tuh? Ya itu sebetulnya berawal dari waktu itu dia turun di Belanda, album pertama. Mainnya begitu keras sampai ininya kebelah. Nah, kena tulangnya itu. Nah, supaya malam berikutnya dia bisa main, itu dia mungkin kasih tansopas terus dikasih lakban. Berawal dari situ sebetulnya. Tapi nggak mempengaruhi dengan suara yang di slap. Kalau kata marking, suaranya lebih bagus nggak pakai itu. Ya. Kalau gue lebih seneng pakai itu. Oh gitu. Jadi pakai itu tuh kayak ini loh, bagaikan benang yang ujungnya dikasih pemberat, akan lebih mudah untuk menggerakkan gitu kan. Oke. Kalau gue tuh ada plastik gitu ya, gue taruh sini rasanya lebih berat dikit gitu loh. Jadi kalau ujung sini lebih berat, itu untuk menggerakkan gini lebih mudah. Mungkin karena jarinya orang Indonesia sama jarinya orang Barat beda besarnya, benar ya? Iya. Ya benar dong. Iya bisa jadi. Martin tuh nggak tinggi banget loh. Ininya gendut banget. Kalau pasangan kan enggak, mungkin Iya. karena untuk ukuran orang Indonesia, oh ya, cuman segini aja Segini aja. Senar bassnya segitu gitu. Biar oke lah, biar pas gitu. Iya. Mungkin iya kan kita kan kalau membandingkan sama orang Barat tuh pasti, oh iya, komposisi tubuh mereka gimana. Dan sebetulnya kan besarnya, sebagian besar badan instrumen musik mereka. itu kan dibuat berdasarkan ukuran badan orang sana ya. Gitu. Kok gue ngomong betul kan ini gue siapa? Lo tukang bass nih kayaknya. Kayaknya apa enggak dia mau masuk mau belajar jadi pemain bass nih. Sekarang nih gue mau nanya mengenai tribute to Level 42. Kalau sekarang nih trennya kita bicaranya komunitas gitu ya, komunitas maksudnya komunitas atau penggemar Level 42 itu banyak nggak sih di Berapa terakhir di level head itu ya? Waktu itu kami ya banyak lah ya. Banyak sih sebenarnya. Kami habis main di reuni SMA 6 waktu itu Six Fest. Tahun ini ya Tom ya? Ya kemarin, barusan kemarin. Oh, baru ya? Iya baru bulan kemarin kalau nggak salah deh. Kayak udah 10 tahun aja. Ya baru kemarin banyak yang suka gitu, banyak yang suka. Tapi gini, kembali main lagi lagu-lagu Level 42 itu hanya sebagai aduh gue kangen nih ingin main lagu-lagu Level 42, atau memang gue mau menobatkan band ini sebagai ya T42 itu sebagai khusus untuk Level 42. Hanya kangen atau nanti ke depannya nih gue tetap nih ngebawain gitu. Pada dasarnya sebetulnya waktu itu T42 emang dibuat untuk main level 42 sih. Iya. Jadi sejarahnya tuh kami ketemu, saya ketemu ya sama Manajer ya. manajernya. Sekarang jadi manajer. Ada temen gitu yang suka level 42. Foundernya. Jadi kami berdua ngobrol, terus dia bilang, Mas Awan bikin deh bandnya, aku yang ngurus manajemennya gitu. Nanti yang nyariin job segala macam dia. Mas Arya namanya, Arya Sungkono. Gitu. Mas Arya. Salam Mas Arya. Saya nggak bisa ikut. Tadi Iya, udah kami ajak juga tuh, iya, tapi nggak bisa. nggak bisa ikut gitu loh. Nah terus ya udah terus kami ya pada saat itu hanya pokoknya level 42 tok. Tok. Terus saya cari pemain-pemainnya, siapin segala macamnya. Ya udah pada saat itu ya kami hanya mikirin main level 42 aja. Jadi bukan insidental, tapi memang pokoknya kita pengen main level 42, orang-orang tahu level 42 gitu. Oke, Level 42. Mas Awan sama Mas Romi sebagai fans dari hitungan 1 sampai 10, Hah? levelnya Mas Awan berapa, levelnya Mas Romi berapa? Ini level yang tinggi yang mana nih? Sebagai fans. Sebagai fans. Sebagai fans. Paling Lu tinggi berapa apa? Tom? Yang jelas lu lebih tinggi pastinya. Ya gue dari 1 sampai 10 gue 80 lah gitu. 100 kali gue. Ya dia lebih lewat. Dulu tuh gue emang maniak banget sih sama level 40 itu, majalah-majalah segala macam. Sampai
Itu merek plasternya aja gue cari tahu kok itu emang rada-rada gila gue dulu. Tapi emang bener kadang-kadang emang begitu kan yang namanya fans berat ya. Iya. Makanya 80. Mukanya ada tulisannya 80 gitu ya. Pokoknya 10 lewat lah ya. Gue lewat gue. Ya, berarti Kalau udah- gue ya, Berarti levelnya udah 42. Udah itu paling Iya. 42, levelnya 42. Kalau Mas Tommy gimana Mas? Ya mungkin 10 menurut gua udah tinggi karena memang dari 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 1 sampai karena 10. ya 10 karena gua tadinya memang pendengar saja dan seneng aja lagu-lagu level 40 itu, tapi pada saat terjun membawakan lagu-lagu gua makin suka gitu loh, karena makin asik gitu, karena ya itu tadi tambahan dari gue juga yang tadi soal membahas teknis segala macam. Kalau menurut gue tone bass marking itu beda kan, tone-nya itu berbeda loh dia dengan tone pemain bass lain gitu. Itu yang membuat dia beda gitu. Nah jadi karena tone-nya beda itu menurut gue juga jadi enak lagunya dan cocok untuk masuk ke lagunya, dan itu yang bikin gue suka jadinya. Gue makin suka pada saat gue join diajak Awan, malah gue makin suka. Bukannya biasa-biasa aja gitu. Setelah kita ngeband lu jadi tahu, oh ternyata detailnya tuh begini. Iya. Gitu ya, Gue detailnya baru begini, tahu gitu. detailnya pada saat ngeband, pada saat nyanyiin bawain lagu level 40 itu. Karena teknisnya kan teman-teman yang main musik ngobrol semua kan, akhirnya kita ngobrol dan gue jadi tahu gitu. Gitu. Gitarnya gini, keyboardnya gini, soundnya begini gitu. Dan ternyata memang nggak simple. Nggak simple ya. So, Lumayan rumit memang. Artinya chordnya lebih progresif itu ada. Ya, Ya. itulah. Cara Yang mainnya gua dengerin di tidak situ. sesederhana itu. Tidak kok. sesederhana itu gitu. jadi level 42 itu adalah marking atau bukan? Nah itu pertanyaan yang pernah ditanya tuh sebetulnya. Jadi dulu gini, tahun 2003 mereka datang ke sini. Jadi mereka tuh kan abis album Forever Now tuh sempat bubar dulu ya. Sempat bubar dulu, mungkin udah bosen apa gimana gitu. Sempat bubar dulu. Terus mereka nama Level 40 itu brand Level 40 itu dibeli Marking. Oke. Jadi sekarang dia pegang kalau istilahnya katalog semua royalti Level 40 itu yang megang Marking sendirian. Serius? Iya, dibeli sama dia. Dia beli sendirian. Jadi Level 40 itu brandnya adalah Marking. Datang 2003 ke Indonesia. Personel aslinya cuma Marking aja. Waktu itu pemain keyboardnya Mike Lindert gak bisa join. Dia udah ada Band. ada kontrak, dia rilis album, ada tour sendiri, ada jadwal sendiri, jadi belum bisa join. Ada datang ke Indonesia di hotel Sultan apa dulu namanya? Hilton. Hilton. Iya. Ya, Hotel Hilton. Jumpa pers di sana. Ada wartawan nanya, apa yang terjadi dengan Level 40 itu kalau nggak ada markingnya? Nanya ke Marking. Markingnya bilang, ya selama lagu-lagunya masih bisa dimainkan, nggak ada saya nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau gue nggak mau, gue hanya mau denger Level 40 itu kalau ada markingnya. Artinya markingnya boleh aja punya pendapat gitu kan. Toh dia udah pegang royaltinya kan, ya kan. Tapi ya kalau gue seneng kalau marking yang main bass sambil nyanyi. So, level 42 itu marking. Marking. Oke. Karena pada kenyataan semuanya pernah ganti. Iya. Gitarisnya pernah ganti, drummernya pernah ganti, itunya pernah ganti. Kecuali markingnya. Kecuali markingnya. Udah kejawab. Jawab. T40 itu gimana Tom? Awannya nggak bisa main gimana Tom? Sama. Jadi kalau ini ini pertanyaan apa nih? Jadi gimana? Pernyataan. Oh. Nggak, ini aja. Gua sempat pada saat itu kan kita kan gua sempat gak bisa nyanyi, sempat Sakit lo waktu itu ya. gua kan sakit. Suaranya habis. Suara gua habis, terus pemain gitar yang lain. Terus gua sempat nyeletuk, wah ini jangan sampai Awan nggak bisa nih, nggak mungkin main. Ya kenapa? Ya T40 kalau nggak ada Awan ya nggak mungkin. Menurut gua ya, ini menurut versi gua, yang bisa memainkan lagu-lagu level 40 itu seperti marking itu selain Awan nggak ada. Belum Sampai ada. saat ini. Gua belum lihat, belum ada lihat di Indonesia ya. Iya. Belum ada yang maksudnya secara stamina pun juga. Stamina pun berapa lagu gitu, karena itu staminanya kan berat sekali.
Mau terbang ya? Eh. Mau terbang ya? Ini fakta memang. Tapi, Fakta, ya, oke. tapi malah takut. tapi satu, tolong jangan nyanyi gitu. Malah deg-degan. Balik lagi. Jadi memang, tapi di satu sisi memang ya ini fakta memang yang nyanyi. Tapi yang satu sisi memang tinggi. Ya memang iya gitu. Kalau menurut gua ya, gua nggak tahu yang lain menganggapnya seperti apa. Tapi memang gue cari belum ada yang bisa bawain lagu-lagu level 40 itu 10 lagu gitu langsung berani gitu. Nggak ada. Paling juga Love Game doang udah selesai. Udah gitu doang. Iya kan? Habis itu 2 lagu 3 lagu nggak kuat bisa jadi kan. Kok jadi takut ya Tunggu? Tunggu ada undangan berikutnya. Takut kok cuma gue yang bisa main nanti kalau Enggak, bukan ya gini loh. Maksudnya perlu waktu mungkin ya gitu loh. Maksudnya jadi nggak bisa yang langsung instan pengganti Awan. Kalau kayak pengganti gua mungkin masih ada. Kayak kemarin kan ada pengganti gua walaupun memang instan ya gitulah. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun nggak mirip kan nggak apa-apa. Yang penting cengkok vokalnya nggak mirip ya. Tapi kan kalau untuk langsung ganti-ganti tahu-tahu dia nggak bisa gantinya Awan King bisa nggak? Kan Gua ketahuan nggak kalau- yakin bisa gitu loh. kalau yang main ngefans banget sama yang gitu. Nah, kalau gua satu band ini gini, kayak seperti gitaris kita kan Faizar ya. Kalau ada yang kurang satu, kita kan tim inti nih, gua, Awan, Faizar, 3. Yang lain drum bisa ganti, yang Bisa keyboard bisa ganti, additional gitu bisa. Cuman kalau gua kayak seperti Faizar aja nggak main, ganti pemain gitar yang lain, gua nggak Rasanya serap. kurang ya Tom ya. Ada yang kurang gitu, karena Faizar tuh enak banget main gitarnya dan dia pas banget di level 40 itu. Kalian udah ada chemistry. Chemistry-nya ada. Nah, gue nggak bisa bayangin kalau Awan nggak bisa. Waduh, nggak ngerti gue. Gue jadi malas terus terang main gitu kan. Kadang kayak gitu karena Gua telat aja lo udah bingung gitu. kita main gini kan. Kalau main di band-band kayak gini kan bukan money oriented kita soalnya. Iya. Kita nggak pernah mikir duitnya dapat berapa. Enggak. Kita ngumpul main seneng kita. Udah. Itu yang jadi semangat kita main gitu. Makanya kalau duitnya gede pun mainnya Faizar nggak bisa main, males. Dulu kan Faizar sempat di Bali kemarin. Kita ada berapa event kita drop nggak jadi gara-gara Faizar di Bali karena lumayan kan biayanya lumayan gede. Nah, Honornya nggak nutup. Honornya nggak nutup juga. Karena lah namanya komunitas ya gitu kan. Terus habis itu pemain gitar saya nggak selek, udah jangan gitu lah. Walaupun dia jago, iya jago, bukan masalah jago. Tapi gitaris juga gitulah Tom. Artinya kan Faizar tuh gini, kita kan udah latihan lagu banyak banget nih level 40 itu semua. Cari gitaris yang tahu semua lagu Nah, level 40 ya itu sama banyak sih sebenarnya susah sama. gitu. Cuman kan maksudnya kan beda, tapi ya itu tadi yang dibilang level 40 itu tuh kan marking, stylenya, tone-nya segala macam. Pemain bass lain mana dapet tone-nya, Sound-soundnya. sound-nya aja belum tentu dapet gitu loh. Nah, buat gua sebagai penyanyi Ya. beda banget rasanya. Wah, nggak enak ini. Kok gua aja suka komplain kok. Wah, Wan kurang ini. Nah, gua Nggak kayak kadang-kadang suka biasanya ya, detail. Tom. Gua kadang-kadang suka detail, tapi Awan lupa gitu. Faizar kurang detail. Gua kadang-kadang ngingetin ada ininya gitu. Nah, apalagi kalau orang lain kan gua nggak mungkin ngasih tahu, udah kurangin nanti dikira bawel gua. Sekali manggung bawa berapa lagu sih, Lo Mas? kalau ngingetin gini, lo aja yang main gitar tuh. Lebih repot kan. Nah, Lagu. sekali manggung tuh bawa lagu Sempat berapa kita lagu? bawain lagu berapa ya? Kita main 20-an. 20 langsung main. Tapi itu lagu-lagu yang mainstream apa yang enggak? Ada yang Maksudnya instrumental. yang Ada yang hits instrumental. kan ya, kan ada yang hits yang memang benar-benar dikenal banget sama Ya kita cari memang yang benar-benar orang paling Orang nggak tahu lah ya. banyak tahu. Oke. Terakhir yang kita di konser di Juruan kan tuh berapa lagu tuh? 1 jam ya? 1 jam. Dulu waktu itu. Tapi ini teman-teman tuh suka yang agak idealis. Oh iya. Nah, itulah saat kami main lagu instrumental. Ya, Tominya istirahat dulu. ya kasih nafas juga lah nyanyi. Masa suruh nyanyi Kalau ini terus? sih nggak perlu gitu. Nggak usah. Keyboard itu Kalau tadi lu bilang dalam satu kesatuan di D40 itu kan kalau misalkan Awan nggak ada kan rasanya pincang gitu ya. Sementara yang gue tau kan di level 40 itu sendiri itu sebenarnya ada 2 harmonisasi vokal yang Iya. ada antara si Mark King sama Mike Landep ya. Kalau Mike Landep di T40 itu siapa itu ya? Faizar.
Oh, Faisal. Saya kan sistem. Ayo. Aku sampai nggak. Aku bisa bi. Jadi gini, kadang-kadang kita ganti peran Faizar juga kadang-kadang gua. Kadang kita kan ada backup juga, ada backing vokal di sequencer. Kalau nggak dibantu itu agak repot juga kan, gitu. Oke. Nah, jadi tapi kalau tanpa sequencer biasanya Faizar backup. Gitu, tapi tidak maksudnya part Michael Lindem diambil Faizar. Oh enggak, kita mah bebas aja. Bebas aja ya. Gitu. Artinya Michael Lindem itu bisa disuarakan sama yang lain. Jadi gitu bisa ya. kayak seperti Children Say kan tetap saya ambil. Kayak seperti yang lagu yang ada falsetnya tetap gua ambil gitu loh. Kayak Almost There gitu. Yang itu There's baby some apa? Something About It. Lo yang ambil ya? Heeh. There's something about you dong itu ya. Heeh. Dari karya level 42 semua album berapa persen yang hafal lagu-lagu ini? Maksudnya? Maksudnya Semua dari semuanya. Semua album Wah, berapa persen? Emang lagunya berapa ya? Lagunya kan banyak banget. yang pernah dimainkan lah berapa? Oh, yang pernah dimainkan, ya kita udah mainin berapa lagu ya? Banyak sih. Oke, Banyak, mungkin dan masih pertanyaannya banyak sekarang gini dulu deh. main juga. Berapa album sih sebenarnya level 42 dan ini? 11. 11 album. 11. 11 album. Ya yang jelas kita nggak belum bawain semuanya, tapi kita cari lagu-lagu yang orang karena Orang kalau tahu orang juga. nggak mengenal sama sekali buat apa juga kita bawain kan gitu loh. Jadi kita ambil yang memang orang walaupun mengenal tapi kayak Children Say kan memang banyak yang kenal tapi juga banyak yang tidak mengenal gitu. Kayak seperti Sun Goes Down itu pun kita akan bawakan tapi sebenarnya orang banyak nggak mengenal Sun Goes Down gitu. Kasih tahu aku ya kalau Oke. jadi ya. Nanti aku pengen dengar. Tapi kalau tadi pertanyaan Mas Gong tadi melanjuti tadi berarti ya dari TV40 itu ya berapa persen semuanya lagu-lagu yang dia mereka hafal ya? Secara persentase berapa ya? 50% belum ada ya. 50%. Belum ada kalau secara keseluruhan Iya, sih. artinya kan Nggak gini, salah. misalnya satu album 10 lagu. Kita kan kayaknya nggak pernah ngambil 10-10-nya juga Iya. kan. Paling 3 gitu kan. Ya yang hits sama kan Yang hits aja. band-band ini lain kan juga kayak gitu band-band kayak Ya kalau dari 100% semua lagu di level 40 itu mungkin kita cuma ngambil 40 kali ya. 40%. Best-nya kali ya. Ada Ya ya the 40 lagu. best aja. Emang totalnya kira-kira dari 12 album 11 ya tadi ya? 11. 11 album Salah itu satu kira-kira udah berapa lagu yang mereka ciptakan? 110. 110. Kalau misalnya satu album 10 ya 110. 110. Biasanya 12 ya. Heeh. Ya, Kalau LP Iya 10 12 lah. 12 lah. 10 ke 12. ya berarti udah. Belum termasuk yang remix. Iya. Iya. Belum besides. Tapi kalau remix-remix biasanya juga olahan dari DJ tertentu. Iya, jadi nah itu level 40 itu antiknya kan juga di situ. Lagu mereka tuh banyak di remix sama DJ di Inggris ya. Terus mereka pasang di klub-klub. Entah kenapa saya juga nggak tahu gitu. Ukurannya Mas apa nama Mas Tommy? Sebagai fansnya level 42 itu pada koleksi nggak sih? Koleksi maksudnya sebegitu lengkapnya albumnya sampai sebegitu dibeli majalah-majalah tentang level 42 sebegitu lengkapnya baju kaosnya atau apa sampai seperti itu nggak? Gue ya. Iya. Kalau Gua gua nggak enggak. tahu. Kalau gua enggak. Gua iya. Gua enggak sampai ke situ. Masih ada. Setelah menikah gue pindah rumah, itu banyak yang ketinggalan di rumah orang tua. Pas balik ini di mana ya? Ya semoga masih ada lah. Tapi itu emang salah satu bentuk kegilaannya Mas Awan Iya, iya. itu ya. Gue sampai kepengen beli, pokoknya bass ini gue mesti punya. Oh semua banyak bahasa marking sudah sudah semua. tercapai? Iya. Belum. Belum aja udah 10 kali banyak. 10 ya. Mahal, bassnya mahal. Kalau yang mau bener-bener modelnya marking tuh mahal, udahlah. Tapi diproduksi ada sini ya. Di Indonesia ada yang punya nggak ya? Saya pernah ngeliat sih beberapa. Beberapa ada ya. Heeh. Kalau Mas Tommy sampai seperti itu. Enggak. Enggak. Kalau gua sih cuman Tommy akalnya masih sehat sih. Pernah ketemu Martin kan? Pernah ketemu sama Martin Pernah. kan? Waktu pertama kali ketemu tuh gimana sih rasanya Mas? Apa ya bilang? Yang jelas saya pertama kali ketemu. Jadi kan level 40 itu tuh pertama kali datang tahun 88 kalau nggak salah. Saya SMA ya. Gue SMA waktu itu gue nggak bisa ketemu gitu loh. Nggak bisa ketemu, mereka main di Ancol, nginapnya di mana gue nggak tahu. Tapi waktu tahun 2003
datang ke sini, nggak ada Mike Lindop waktu itu. Gue tahu mereka nginep di Hotel Hilton. Ya. Pas jumpa pers itu yang ada wartawan nanya kalau nggak ada marking gimana, itu gue bawa majalah segini. Semuanya ada markingnya. Itu belum kenal Arya ya? Belum ya? Belum. Gue bawa majalah segini, semuanya ditanda tangan marking. Pokoknya ada foto marking, tanda tangan iklan, ada fotonya marking, ditanda tangan. Gue minta gue tandain semua. Gitu. Wow. Satu-satu. Satu-satu mau dia. Mau dia. Ha-ha. Oke. Ya orangnya friendly, Orangnya asik, friendly, nggak sombong gitu. Asal dia nggak baik hati ya mas. baik, asal nggak lagi jet lag sama mabok. Mabok ya. Emang dia pemabuk oh ya. Bukan pemabok, artinya gini loh. Itulah. Apa kan Bule. bule itu kan biasa minum alkohol gitu ya. Maksudnya karena jet lag itu kan suka Jet lag, pusing gitu. gue pernah ketemu waktu itu pas lagi jet lag, wah sumpah nggak asik. Dia cuma diem aja gitu, minum bir, diem aja gitu. Oh berapa kali mas Awan Mungkin pernah sekitar ketemu? 4 kali apa ya, atau 5 kali ya. Semuanya di sini. Semuanya di sini. Gue nggak mampu ke Inggris. Tapi dia Lu mampu ke Inggris? dia masih ingat lo gitu. Enggak. Karena jet lag. Tapi gitu. Ketemu jet lag mulu dia. Tapi mereka baik sih gitu. Iya. Kalau gue bilang kita pernah ketemu, oh ya, gitu. I don't remember, dia bilang gitu. Dia orangnya fair gitu loh. Tapi Mark Lindop yang inget ya? Mike Lindop ya. Mark Lindop kalau Mark Terus, Lindop ya. jadi kalau gue ketemu dia pertama kali ketemu tahun 2003, gue foto. Nah terus pas ketemu dia, ini saya, kita pernah foto. Oh dia langsung baik, oh how are you, gitu, baik gitu. Gitu. Untung aja lagi nggak jet lag gitu. Lagi nggak jet lag. Oh lagi jet lag tuh sumpah nggak asik. Iya. Nggak asik. Ya mereka juga mungkin pusing banget kali ya. Mau diajak ketawa-ketawa juga susah kan. Iya. Tapi kalian nonton yang waktu pertama kali Level 40 itu main di Ancol itu? Gue nonton. Nonton nonton nggak? Masih Tahun di berapa Semarang. itu? Masih di Semarang. Oh masih di Semarang ya. Itu kan zaman awal-awalnya kita sering mulai masuk grup-grup Artis dari lah. artis dari luar. Gimana waktu nonton di Ancol? Wah itu konser pertama gue. Gitu ya. Konser pertama gue. Jadi waktu itu acaranya jam 8 malam, jam 4 gue udah sampai Ancol. Berarti Jam- SMP kelas 2 ya? Apa? SMP kelas 1 2 ya? SMP kelas 2 Satu atau dua apa itu. 3 Iya, ya waktu itu gue. Nontonnya masih seragam SMA putih-putih waktu itu. Hari Sabtu mesti upacara kan? Putih-putih kan? Ya udah putih-putih itu berangkat tuh ke sana. Cuma ganti. Sendiri mas. Enggak, waktu itu berempat, teman-teman SMA semua. Aku. Oh, jangan-jangan gue juga pernah lihat Oh, yang zaman- putih-putih itu. Zaman dulu. Zaman dulu kalau pakai seragam nonton Bukan konser pocong ya, nggak putih-putih. ditangkap. Zaman dulu belum ditangkap polisi ya. Belum. Tapi Nonton ingat konser. ya, waktu itu dipasangin kursi akhirnya jadi festival ya. Kursinya di Geserin. nontonnya yang hari keberapa, Mas? Oh, ada 2 hari ya? 2 hari. Kalau nggak salah ya hari pertama deh. Masih ada kursinya. Masih ada kursi, Oh, tapi hari- kursinya udah digeser-geserin. Nah, gua pas ke sana itu kursinya lagi dilipat, diangkut-angkutin jadi festival semua. Oh, akhirnya ya, belajar dari kesalahan yang hari pertama Gua itu. sempet Ya? lihat mereka soundcheck. Oh, gitu ya. Wow. Terus bassnya nyala. Iya. Itu udah wow banget ya. Iya, kalau kata temen gue ini norak banget sih bassnya. Anak sekarang ngeliat ini norak banget sih bassnya gitu. Gue ngomong ke temen gue, ini bassnya keren banget ini, harganya mahal ini, kayunya ini lampunya nyala. Begitu gue kasih tahu lampunya nyala, norak banget sih ini bass, dia bilang gitu. Berdirinya tahun berapa sih T40 itu? Nah, itu tahun berapa? Tahun berapa ya, Tom? 2000 Gue belum segemuk ini sih waktu itu. 2010 ya? Hah? Oh, udah tahun 2000-an ya? Iya. Udah 2000-an. Gue nikah belum Tom waktu itu. Belum reguler ya waktu itu. Oh, Maksudnya- kita memang nggak pernah main reguler, kita mainnya event-event aja, main event aja. Oke. Tapi selama lo mainin level 40 itu tuh kan ya, ada nggak rencana atau mungkin sudah memainkan lagu sendiri tapi yang bercirikan kayak level 40 itu? Ada rencana kayak Kalau gitu nggak? memainkan lagu sendiri sudah, Udah. tapi cirinya tidak level seperti itu. Oh, gitu. Kita ya lagu kita sendiri aja terlalu ini. Iya, kami udah punya 3 single di 3 single. Spotify. Di Dengan nama T40 itu? Dengan nama Apa? T40 itu? Iya, T42. T42 Indonesia. Oke. Oke. Iya, Ya. karena waktu itu setelah kasih nama T42 ternyata T42 tuh udah banyak. Akhirnya gue bikin T42 Indonesia waktu registernya itu T42 Indonesia. Judulnya apa? Judul lagunya ada 3 rasa ini, terjerat sama menanti. menanti.
cek di Spotify dan YouTube ya. Kita lagi mau produksi lagi 2 nanti insya Allah. Oke. Di Dua Desember lagi. ini 2 lagu lagi untuk sini. Gue dengar tuh, Nanti- lagi dipersiapin lagi 2. Nanti Tapi lagi jadi 5. 5. Karena 3 tambah 2 sama dengan 5. tapi yang jelas ciri khas dari Level 40 itu ada dong di lagu. nggak tahu tuh. Ada slap bassnya apa gimana Ada gitu? dimasukin Ngarang lagu apa itu nggak semudah itu ya. Jadi kalau kita mau paksa-paksain mirip, kalau gue nih gue ya, kalau mau mirip-miripin Level 40 itu tapi nggak bisa, itu kesannya maksa. Jadi yang ada jadinya begini, udah itu aja. Mas Awan, lo guru kan, guru musik kan, Iya. ngajarin murid tuh nggak lagu-lagu tuh level 40 itu. Lo Dulu mesti jadi dulu gini. dulu gue ngajar bass, gue sempat ngajar bass ya di Yamaha, di Purwacaraka, terus segala macam lah gitu. Terus apa? Kalau gue ngajar bass, anak-anak pengen diajarin slapping. Ya mereka udah tahu gue lah, gue ngajarin slapping gitu ya. Selain ngajar bass yang normal gitu ya, yang teori normal itu, mereka minta slapping. Mas Wan ajarin slapping dong ya. Nah biasanya gue minta supaya tangan lo luas dan kuat, lo pelajarin lagu Lesson in Love sama Guaranteed. Itu kan Naik terus capek ya. lah. Justru di situ lo latihan. Nanti kalau misalnya lo udah kuat main lagu itu, lagu lain, insya Allah lo ngerasa lebih nyaman gitu. Sebenarnya dia main slap gitu kan. Heeh. Pakai pick gitu juga nggak apa-apa kan, maksudnya dengan finger gitu. Sebenarnya bisa juga kan dimainkan. Tapi kenapa Marking dia dengan corak seperti itu kenapa? Ada ciri-ciri tertentu nggak? Apa kemauannya dia seperti itu apa gimana? Gue pernah nanya, Oke. dia bilang it's comfortable. Jadi misalnya ada lagu gitu ya, dia ngelihat dia cuma yang nyaman gimana ya. Tentu aja nyaman dan cocok buat lagunya. Rasa nyamannya gimana gitu loh. Jadi dia tidak memaksakan, "Hei, gua harus jadi jagoan bass ya di lagu ini. Lo lihat nih gua jago." Dia nggak gitu. Nggak gitu dia. Pokoknya di lagu itu nyamannya gimana gitu. Nah, gitu aja. Gitu ya. Dia pokoknya I feel apa ya, dia bilang tuh pokoknya yang easy and comfortable to do, dia bilang gitu. Dan dia mungkin juga nggak nyangka ya bahwa dia bisa bikin itu menjadi Iya, jadi apa, Satu ciri khas. tren. Mungkin yang gini, yang enak buat dia ternyata itu keren buat orang-orang lain gitu ya. Dia bukan orang yang pokoknya gua harus kelihatan jagoan bass itu, dia nggak gitu. Jadi Tapi kayak Eddie Van Halen ya, Eddie Van Halen yang dulu main tapi Dia sebetulnya kan karena nyaman kan, dia main begitu nyaman karena dari dulu dia mainnya emang begitu gitu loh. dia nggak pernah jadi additional musician atau cabutan untuk grup band tertentu apa featuring dia gitu pernah ada nggak? Ada. Marking nggak? Dia collab sama Nick Kershaw, penyanyi Inggris. Nick Kershaw. Terus kalau ada Untuk albumnya si Nick Kershaw? Hah? Untuk albumnya Nick Kershaw itu? Iya. Ada YouTube-nya ada. Lucu deh pokoknya karena salah satu ada pemain tamborinnya tuh siapa? Yang jadi Mr. Bean. Si Rowan Atkinson. Rowan Atkinson main tamborin di video di lucu tuh, gue suka tuh liatnya. Nah terus di sana kan di Inggris tuh kan suka ada acara Princess Trust. Oh ya. Betul. Nah itu Marking sering main bass gitu. Iya, iya. Ya musisi-musisi Inggris dibilang Iya seperti itu ya. musisi Inggris gitu. By the way, By the way, gue kedinginan kan. oh lu kedinginan. Gue dari tadi AC dari sini. Maju. Karena cuma Kedinginan lagi. pakai sweater tuh Kedinginan agak aja gitu ya. Kedinginan lagi. Udah kayak ulet gue di sini. Tapi kalau gue nih Mas Awan kayaknya sering diliput sama media ya, karena kayaknya udah luwes banget tadi nunjuk-nunjuk ke kamera. Kayaknya nih. Nggak sering. Apa tuh? Tapi banci tampil aja. Tapi sayang satu hal ya, kita nggak punya bawa bass ya. Kalau ada bass kita suruh main. Harusnya suruh bawa. Gue lupa nyuruh. Kalau Terus slap gitu deh. Tapi Bawa mikrofon lu. Aduh. waktu itu atas rekomendasi Mas Dani dari majalah Hai, ya waktu itu kan kita kan memang mencari siapa ya yang bisa ngomongin level 40 itu. Mas Dani dari Hai bilang, Awan aja Awan gitu. Awan tuh paling mau tuh dia. Cocok. Ya, saya Hai tuh ke Mas Dani tuh bersama. Dulu tuh pernah ada kejadian lucu. Sorry nih kalau agak out of topic nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa.
gue ya namanya mahasiswa belajar cari uang, gue tuh ikut MLM. Oke. Ya, oke. Kan biasa kan kalau MLM tuh coba impian kamu apa? Ya kan? Nah, jangan lupakan impian kamu. Kamu harus mewujudkan impian kamu. Caranya dengan cari uang lewat bisnis ini gitu. Apain gue nanya? Mimpi kamu apa? Ke gue kan? Oke, sebentar. Gue ke belakang, gue ngambil majalah Bas segini, isinya marking semua. Gila. Ini Bas, ini gue pengen yang ini ya. Jadi dia tuh nggak ngerti apa yang gue omongin. Oh iya. Ya iyalah. Ini Bas yang ini harganya sekian, ini lampunya bisa nyala, ini suaranya begini. Nah, gue ini marking waktu manggung di sini gitu ya. Ini pakai Bas merek ini. Nah, gue tuh pengen punya yang ini. Mas, Out of topic ya sebenarnya juga ya. Serius. Kayak gitu. Nah, terus amplifiernya itu merek Trace Elliot ya. Trace Elliot tuh sekarang tuh harganya sekian. Gue tuh pengen punya ini gitu. Apa yang Kamu gue keluar. Enggak, gue yakin lu lagi kena jet lag waktu itu kali. Enggak, gue rasa upline gue, lu ke band aja deh lu. nggak bakal jadi diamond nggak bakal. Lu ke band aja lah lu, mungkin dia mikir gitu dalam hatinya itu. Itu beneran gue ngomong gitu. Kocak banget. Sayang waktunya ya Mas Awan, Mas Tony. Mas Tony, makasih Oke, banyak. terima kasih udah datang ke sini, udah mau diundang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti kalau datang ke sini usahakan jangan jet lag. Jadi kita masih bisa nyambung ngobrolnya. Sehat walafiat. Walafiat. Oke, kalau gitu Retroice, kalau obrolan santai ini menarik, share, like, komen, dan yang penting subscribe. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Oke. Ciao. Sampai jumpa di episode berikut.